Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan khusus mengenai proses pembelajaran hari ini. Dari ruang kelas hingga layar digital, perjalanan belajar yang berlangsung penuh dinamika dan tantangan ini patut kita cermati bersama. Hari ini, topik yang akan menjadi sorotan utama adalah jurnalisme dan kebebasan pers, lintasan sejarah, regulasi pers, dan kode etik jurnalistik. Nah, ini adalah pembahasan materi dari kelompok 2. Suasana belajar berjalan dengan interaktif, peserta didik aktif bertanya, berdiskusi, dan menuliskan gagasan mereka masing-masing. Baik, mungkin saya langsung masuk ke pembahasan atau langsung masuki materi. Materi yang pertama yaitu ada definisi dan elemen jurnalisme. Sejarah jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Peran dan fungsi kode etik jurnalistik, implementasi kode etik jurnalistik dalam praktik kode etik jurnalistik. Definisi jurnalisme berasal dari kata jour, yaitu bahasa Prancis, yang artinya catatan atau laporan harian, atau catatan kegiatan, atau kegiatan menulis, menyunting, dan menyebarkan informasi atau berita. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berita yang akurat, relevan, dan kontekstual. Dan lanjut ke elemen jurnalisme. Elemen jurnalisme yang pertama, kewajiban utama menyampaikan kebenaran. Yang kedua, loyalitas pertama kepada warga. Yang ketiga, disiplin verifikasi sebagai pembeda. Yang keempat, jurnalis harus independen dari pihak yang diliput. Yang kelima, jurnalis sebagai pemantau independen kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum kritik dan komentar publik. Yang ketujuh, membuat hal penting menarik dan relevan. Dan yang kedelapan, berita harus komprehensif dan profesional. Yang kesembilan, menjunjung suara nurani. Dan yang kesepuluh, warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berita. Jurnalisme warga atau digital. Oke, kita lanjut ke sejarah jurnalistik dunia. Dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik, awal mula munculnya jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar 144 sebelum Masehi, Acta Diurna yakni kapan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Yang sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi saat itu. Atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Acta Diurna atau papan tulis yang ada di depan rumahnya. Nah, kita lanjut ke regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lahir sebagai tonggak penting kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media
Kehadiran undang-undang ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik pada tahun 1998, di mana kebebasan pers menjadi indikator utama demokratis sebelum adanya undang-undang ini. Media kerap mengalami pemberedelan atau sensor pemerintah, misalnya majalah Tempo pada tahun 1994. Tetapi sejak 1999, pemberedelan resmi oleh negara tidak lagi diperbolehkan. Dalam konsideransinya, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Demikian laporan pembelajaran hari ini. Kembali ke ruang refleksi pribadi, saya merasa pengalaman ini memperkuat kesadaran untuk diri saya pribadi bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga melatih kepekaan, keberanian, dan ketekunan saya. Saya Muhammad Rian Febrian, melaporkan untuk Jurnal Pembelajaran hari ini.